Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Berjumpa lagi di sekolah minggu online kita. Kakak yakin dan percaya walaupun sekolah minggu kita saat ini masih online, tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Sekarang kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan, kami masih bisa bergereja. Walaupun kami bergereja di rumah kami masing-masing lewat YouTube Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami beribadah, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan semua ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak
akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita yakin dan percaya kasih Tuhan itu nggak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan kita yakin setiap harinya kasih Tuhan itu selalu baru. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu Tiada Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, semuanya keluarin jempolnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau juga yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ada maksud Tuhan yang disampaikan melalui kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kak Green harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengadakan mukjizat ketika masih di bumi. Maksudnya itu secara fisik ya, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan minggu ini ceritanya itu saat Tuhan Yesus melakukan mukjizat untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta. Nah, sebelum kita dengerin firman-Nya, coba adik-adik cari posisi yang paling enak, tapi tetap sopan dan keadaannya juga sopan. Kalau udah, kita mulai. Sakit kusta. Pasti adik-adik semua udah pernah denger ya, sakit kusta itu. Tapi, sakit kusta itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Sakit kusta itu tuh gampangnya penyakit kulit yang dianggap berbahaya karena bisa menular. Jadi penyakit kulitnya ini nih, misalkan penyakitnya itu ada di jari tangan, di kulit jari tangan. Nanti jari tangan kalian itu bisa putus, jadi sampai sebahaya itu ya. Dan itu tuh bisa nular. Zaman dulu itu, orang yang sakit kusta itu dijauhi oleh orang-orang atau teman-temannya, oleh lingkungannya karena takut tertular. Pada waktu itu, ceritanya nih ya, Tuhan Yesus itu berkhotbah di bukit. Nah, setelah dia berkhotbah, dia turun bukit, lalu banyak orang ramai-ramai mendatangi Tuhan Yesus. Kebanyakan dari mereka pasti minta disembuhkan dari penyakitnya. Nah, di tengah keramaian orang yang datang itu, ternyata ada orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus juga. Dia datang karena dia takut akan penyakitnya. Soalnya kan waktu itu ya, penderita kusta itu dijauhi orang banyak karena penyakitnya itu menular. Nah, mungkin dia menutupi seluruh tubuhnya dengan kain supaya orang banyak gak lihat kulitnya. Kalau mereka tahu kalau dia itu sakit kusta, mereka pasti mengusirnya dan gak boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang sakit kusta ini mungkin dia menutupi tubuhnya supaya tidak terlihat oleh orang yang ikut untuk menyamperi atau mendatangi Tuhan Yesus. Setelah orang kusta ini sampai kepada Tuhan Yesus, lalu orang kusta ini sujud, terus bilang gini ke Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Mentahirkan itu maksudnya menyucikan atau menyembuhkan ya. Terus Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus bilang gini, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Terus orang itu langsung sembuh. Kustanya tiba-tiba hilang gitu. Lalu Tuhan Yesus berpesan kepada orang kusta itu supaya jangan cerita-cerita ke orang tentang apa yang ia alami, tapi pergi kepada para imam untuk memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur karena udah sembuh dari kusta. Jadi setelah dia sembuh, Tuhan Yesus berpesan supaya jangan cerita-cerita, datang aja ke imam, terus kasih persembahan ucapan syukur karena kamu telah sembuh. Gitu ya kira-kira perkataan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini nih, ada yang menarik loh adik-adik kalau adik-adik perhatiin. Orang kusta ini waktu datang ke Tuhan Yesus, dia nggak bilang gini, "Tuhan, sembuhkan aku dong, kan engkau berkuasa, jadi pasti bisa sembuhin aku. Ya, tolong ya Tuhan, sembuhin aku dong." Dia nggak bilang gitu ya, tapi dia bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Karena dia itu bersikap sopan sama Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus itu hebat, tapi dia gak maksa Tuhan untuk sembuhin dia.
Kalau maksa-maksa orang lain kan namanya nggak sopan. Orang kusta tersebut sangat menghormati Tuhan Yesus. Makanya ketika ia minta untuk disembuhkan Tuhan Yesus, dia itu bilangnya jika Tuhan mau atau jika Tuhan mau. Jadi dia nggak maksa tuh, nggak yang Tuhan sembuhin aku dong, ya Tuhan ya sembuhin aku ya, sembuhin ya. Nggak begitu ya, tapi dia meminta pertolongan Tuhan Yesus dengan cara yang sopan. Nah, adik-adik, kalau menghadap Tuhan Yesus itu harus sopan. Itu karena Tuhan Yesus adalah pencipta kita dan Dia adalah penguasa atas segalanya. Sama papa mama kita harus sopan, sama guru kita harus sopan, sama teman kita harus sopan, sama Pak Presiden kita harus sopan, apalagi sama Tuhan ya, karena Tuhan Yesus yang menciptakan mereka semua. Jadi kita harus lebih sopan lagi kepada Tuhan Yesus. Tapi Kak, Tuhan Yesus kan udah di surga Kak, nggak di bumi lagi. Terus cara kita sopan gimana? Gampang adik-adik. Misalnya ketika kita berdoa itu kan maksudnya kita komunikasi sama Tuhan Yesus, kita berbicara sama Tuhan Yesus. Berarti kita harus dengan sikap yang sopan. Kalau kita berdoa, kita nggak usah tuh lirik kanan kiri atau colek-colek teman, usul-usulin teman, atau apalagi ya, banyak deh yang nggak sopan saat kita berdoa. Nah itu tuh harus kita hilangkan. Kita nggak boleh seperti itu, karena dengan kita sopan kepada Tuhan Yesus berarti kita itu benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, anak-anak Tuhan Yesus yang mau menghargai Tuhan Yesus. Lagi juga ya, kalau misalkan kita lagi berdoa itu kita usilin teman, selain kita itu nggak menghargai Tuhan Yesus, tidak sopan kepada Tuhan Yesus, kita juga mengganggu teman. Kita tidak menjadi berkat untuk sesama kita. Jadi contoh dasarnya itu saat kita berdoa, kita bisa mempraktekannya dan menunjukkan kalau kita itu benar-benar anak yang menghargai dan mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, mulai hari ini adik-adik semua, kalau berdoa sikapnya yang sopan ya. Dengerin firman Tuhan juga sikapnya yang sopan. Bernyanyi untuk memuji Tuhan sikapnya yang sopan. Semua yang kita lakukan untuk orang lain dan terlebih lagi untuk Tuhan Yesus, kita harus sopan. Kita harus menjadi anak Tuhan Yesus yang sopan. Nah, sekarang kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya menjadi anak yang sopan kepada sesama kami, terutama kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini kami kurang sopan atau tidak sopan kepada sesama kami, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, dan terlebih lagi kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan kiranya Tuhan Yesus bantulah kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami, yaitu menjadi anak yang sopan. Dengan contohnya seperti saat berdoa, menyanyi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gimana ceritanya? Gampang kan? Mudah dipahami kan ya? Oke, semoga setelah adik-adik mendengar cerita firman tadi, adik-adik tetap menjadi anak-anak yang sopan. Sopan kepada teman, sopan kepada orang tua, dan terlebih lagi sopan terhadap Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang udah bisa baca, dan kalau mau baca ulang ceritanya, itu ada di Matius 8 ayat 1-4. Matius 8 ayat 1-4. Dan untuk adik-adik semua, ada ayat hafalan minggu ini di Matius 8 ayat 3a. Bunyinya gini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Buat adik-adik yang sudah menghafal, boleh dikirim rekaman suaranya ataupun videonya
kepada koordinator masing-masing. Boleh juga dikirim aktivitas saat mendengarkan firman Tuhan atau saat ibadah. Ditunggu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Cool Kids. Untuk aktivitas kelas batita sampai kelas kecil minggu ini, selain hayat apalah yang sudah diberikan oleh kalian tadi, ada satu lagi, yaitu kesaksian pujian. Lagunya bebas, nyanyinya boleh sendiri, boleh berdua, atau boleh bertiga sama kakak atau adiknya. Atau kalau mau sekeluarga juga boleh. Atau adik-adik juga bisa kesaksian cerita tentang kebaikan Tuhan yang adik-adik terima. Oke? Tetap taat, tetap setia. Kakak tunggu aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Yaitu mereka yang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi badannya menerima kuasa Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput. Kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Matius 33 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayatnya yang ke-1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yohanes 15 ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu akan menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu katakan kepadamu
supaya sukacitaku ada di dalammu, kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11 bunyinya, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu, dan sukacitamu menjadi penuh. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput,